bagaimana supaya kita sama-sama mempercepat proses minimalisir masalah stunting di wilayah kita masing-masing. Ya. Baik, jadi pesan saya mungkin kembali kepada keluarga bahwa kalau mau anak kita itu menjadi generasi yang cerdas dan berkualitas di masa yang akan datang, maka yang pertama itu keluarga harus Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Jumpa lagi bersama saya, Bebe dan Tobi di channel podcast Nusa Taron. Sudah cukup lama kita tidak tayang, kita juga agak susah mengakses beberapa narasumber sehingga itu juga menjadi salah satu kendala. Tapi puji Tuhan pada pagi hari ini, senang sekali Bapak Gusti, selaku koordinator PLKB Kecamatan Intial, ya Bapak ya. Iya. Sudah berkenan hadir untuk kita bincang-bincang tentang stunting Bapak. Iya. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Gusti boleh menyapa dulu para netizen untuk podcast Nusa Taron. Baik, selamat pagi untuk semua netizen. Salam sehat untuk kita semua. Amin. Baik, Bapak Gusti, terima kasih banyak. Yang pertama mungkin kita menggarisbawahi soal stunting ini, Bapak. Belakangan ini baik pemerintah secara nasional, regional, provinsi ataupun kabupaten, bahkan sampai ke level desa pun sangat fokus untuk bagaimana upaya meminimalisir masalah stunting ini. Nah, belakangan ini di tingkat kabupaten pun oleh pemerintah daerah bahkan didorong dengan program khusus ya Pak, ada itu Gerobak Cinta ya. Itu yang memang secara spesifik mengarah kepada upaya penanganan stunting. Dan sejauh ini beberapa tahun terakhir ini trennya terus mengalami fluktuasi, ada naik, angkanya naik, tiba-tiba turun lagi. Nah, kondisi-kondisi seperti ini mungkin Bapak Gusti selaku orang yang berperan langsung di lapangan secara teknis maupun secara manajerial bagaimana menangani masalah stunting di komunitas Bapak Gusti bisa menginformasikan secara lebih mendalam atau secara lebih detail. Silakan Bapak. Baik, jadi sebelum kita berbicara tentang stunting, kita mungkin perlu memahami bahwa penyebab stunting itu karena yang pertama itu adalah karena kekurangan energi kronis dalam waktu yang cukup panjang. Artinya tidak serta-merta bahwa kita dikasih stunting, tapi bahwa stunting hari ini terjadi karena ada kesenjangan di hari kemarin. Oh benar ya, dari kemarin. Maka ketika kalau kita berbicara soal stunting, kita mesti lihat banyak hal. Apa saja yang menjadi penyebab terjadinya stunting. Kalau kita sudah bisa mengetahui secara detail apa penyebabnya, di situ baru kita bisa mencari solusinya. Sejauh ini kasus-kasus stunting yang ada di desa itu mayoritas penyebabnya oleh apa, Bapak? Katanya ada sekian banyak penyebab yang mungkin Bapak mereka ketahui secara teknis, mayoritasnya apa? Kalau kita bicara stunting, sebenarnya ini adalah kita dulu kembali ke belakang, kenapa stunting itu banyak terjadi di daerah-daerah jajahan. Oh begitu. Ya. Misalnya di mana tuh, Bapak? Di Indonesia. Oh Indonesia. Di negara-negara bekas jajahan itu kan. Bekas koloni. Iya, bekas koloni. Itu banyak terjadi kasus stunting. Karena pada waktu itu ada satu slogan atau semacam promosi dari para penjajah itu bahwa banyak anak banyak. Oh begitu. Iya. Banyak anak banyak rezeki, banyak rezeki. Justru itu orang yang para ibu dia berlomba-lomba untuk melahirkan anak sebanyak mungkin dengan janji dari pemerintah kolonial waktu itu bahwa semakin banyak punya anak dia mendapat lahan semakin luas. Oh ya, ada garansi jaminan seperti itu. Tujuan masa penjajah adalah bagaimana nanti dia mendapatkan tenaga kerja yang banyak.
Kalau setiap keluarga menghasilkan 10 anak, maka akan banyak tenaga kerja yang bisa dia pekerjakan untuk membuka lahan baru, kebun-kebun karet, kelapa sawit, dan Itu ada unsur politik ekonomi Iya. apa ya? Sementara pemerintah kolonial mengabaikan kesehatan ibu yang melahirkan anak. Justru itu terjadi runtuhnya dari situ. Nah, karena dengan gizi yang buruk sejak dari dulu, maka tentunya ibu yang melahirkan anak ke depan itu juga pasti dengan kasus stunting. Itu historinya begitu, Pak. Iya. Tapi bagaimana dengan kondisi yang sekarang terjadi di tengah kita ya? Iya. Kalau menurut pandangan kami, saya sebagai pengurus KB dan sering melakukan pendampingan atau kunjungan ke keluarga-keluarga yang mengalami kasus stunting. Salah satu kegiatan kami adalah kami lewat tim pendamping keluarga melakukan pendampingan ke keluarga risiko stunting. Nah, di sana banyak hal kami temukan. Nah, banyak hal kami temukan. Artinya pemahaman gizi masyarakat itu adalah kebutuhan makanan bergizi bagi banyak keluarga itu juga berubah. Artinya dia makan seadanya. Atau bahkan ada ibu yang ketika ingin punya anak baru juga dia mengabaikan banyak hal kesehatan. Artinya dalam kondisi mungkin dia belum terlalu sehat, mungkin masih mengalami anemia, tapi dia memaksakan diri untuk hamil dan melahirkan. Maka kasus tadi tidak pernah habis. Jadi selain faktor pangan ya tadi, Iya, iya. nutrisi, gizi, Iya, gizi. berarti pola asuh juga gitu. Iya, iya. Antara pola asuh dengan nutrisi lebih banyak timpangan di mana? Saya melihat bahwa sepertinya sama. Kalau dalam hal pola asuh, artinya saya melihat bahwa khususnya kita benar. Ketika kita benar itu bahwa kenapa penanganan kasus stunting itu dia agak lambat, karena memang peran suami tidak ada sama sekali, hampir kurang. Iya. Jadi anak dibiarkan bersama ibunya. Ya. Ketika ibu hamil ya suaminya juga hanya sekedar tahu bahwa istrinya lagi hamil, tetapi secara detail memperhatikan isi istrinya, mendukung istrinya ketika hamil itu juga masih banyak yang belum terlalu paham cara itu. Sehingga masih banyak dari kekerasan keluarga walaupun isi pun hamil. Padahal kita tahu bahwa isi yang dalam keadaan hamil itu dia tidak boleh ada cerai. Dukungan suami. Termasuk dalam pengasuhan anak. Kita masih dengan ego yang tinggi bahwa ketika contoh ya, ibu lagi ASI nih. Seharusnya ASI itu bisa dihentikan ketika anak melepas sendiri mulutnya dari kuping susu ibunya. Tetapi karena egoisme kita laki-laki karena kadang-kadang ketika ibunya masih ASI, tetapi contoh bikin kopi atau menyiapkan makanan, dia terpaksa ASI-nya dihentikan. Itu yang menjadi banyak penyebab. Jadi kalau kita stunting maka kita mesti perhatikan banyak faktor. Selain gizi, pola asuh, lingkungan juga sangat menentukan. Keluarga dengan jumlah anggota yang banyak tentunya beda dengan keluarga dengan anggota yang sedikit. Sanitasi lingkungan juga sangat berpengaruh. Jadi banyak aspek yang mempengaruhi. Dari stunting. Kalau secara data statistik di Witiawa berapa, Pak? Di Witiawa kemarin ada 200-an. Wih, banyak, Pak. 200-an anak stunting. Tetapi kebanyakan dari usia balita di atas 24 bulan. Yang kita harapkan itu bahwa setiap anak yang lahir itu dia melewati usia balita itu tidak boleh dalam keadaan stunting. Balita ya, bayi dengan 0 bulan sampai 23 bulan itu kita mengharapkan untuk dia tidak boleh ada stunting. Karena nanti kalau dia sudah mati usia 24 bulan ke atas, itu perbaikannya susah. Itu yang angka 200 itu per tahun 2025 ini Yang terakhir 2025 ya. Nah, upaya penurunannya gimana caranya? Upayanya memang kita sudah maksimal ya, bukan maksimal tapi bahwa KY kita laksanakan.
pendampingan kita laksanakan, tetapi kembali kepada keluarga. Itu lagi ya. Ya, kembali kepada keluarga. Artinya edukasi gizi, ASI, itu sejak malah calon pengantin kita sudah siapkan. Sudah siap. Bahwa ketika nanti menikah, Tahapan edukasinya sudah mulai dimulai sejak apa? siapkan. Iya. Nah sekarang saya lebih condong bahwa kalau kita mau menghabiskan ini stunting ya, itu maka kita fokus ke remaja sekarang. Oh Iya, persiapan, terutama remaja putri. Karena kenyataan bahwa di kami juga masih ada remaja putri yang anemia. Nah, ya. Berarti banyak remaja putri yang anemia. Nah ini kalau ketika kita tidak mengedukasi dari lebih awal, kita tidak mendampingi dari lebih awal, maka ketika dia menikah, dia akan menikah anak yang stunting. Nah, model-model pendekatan edukasi ini seperti apa? Apa baik sekolah atau ada komunitas-komunitasnya atau bagaimana? Kalau untuk kami di IKB, kami ada kelompok yang namanya PIK Remaja. Pusat informasi dan konseling buat remaja. Di sana kami mengedukasi mereka soal gizi dan anemia, kesehatan reproduksi. Itu penting. Kenapa? Sekarang ini kasus yang banyak terjadi di remaja itu adalah pernikahan dini. Pernikahan dini. Sudah kita tahu bahwa remaja putri itu dia menikah sudah 4 tahun dan putra harus 25 tahun. Tetapi masih banyak juga kasus terjadi kehamilan remaja. Karena memang remaja kita sekarang mungkin kita tahu bahwa ya banyak mengalami pengaruh eksternal gitu ya. Makanya banyak juga masih terjadi kehamilan remaja. Maka kami di kelompok di KB lebih mengedepankan pembinaan kepada kelompok PIK-R. Lalu selain remajanya sendiri kami bina, keluarga juga penting. Kenapa banyak terjadi kasus-kasus di remaja itu? Karena di dalam keluarga itu memang remaja tidak diberi tempat oleh keluarga. Orang tua sering menganggap bahwa anak ya anak, orang tua ya orang tua. Artinya kadang-kadang orang tua menghendaki lain, dia tidak mengikuti gaya remaja. Dan pengasuh ini juga penting, mulai mengasuh remaja ini juga sangat penting. Lalu apakah setiap orang tua yang mempercayakan anaknya untuk memegang Android, apakah dia ada pendamping? Tidak. Itu lagi ya. Iya. Jadi pengaruh media komunikasi juga sangat punya pengaruh ya Pak. Tapi oke, baiklah. Saya ingin soal penanganan secara nutrisi. Kalau urusan pangan, sumber pangan kita saya kira cukup lah kalau di tingkat masyarakat. Sejauh ini model upaya penanganan dengan PMT Pak ya? Mereka makan tambang terus anak stunting. Nah itu dengan pemberian asupan nutrisi melalui PT itu, apakah ada tren perubahannya begitu? Yang kami pantau selama ini bahwa ketika pemberian makanan umpama dari Mei sampai 3 bulan ya, itu kenaikan berat badan anak biasanya naik, tinggi badannya bertambah. Tetapi setelah di luar daripada itu kembali. Buktinya bahwa ketika ada penimbangan masih ada yang kurang. 2T artinya tidak naik berat badannya setiap bulan. Itu sehingga 2T. Ya 2T. Jadi yang diharapkan itu bahwa keluarga dan ibu ini ketika penyediaan makanan dia harus terlibat aktif supaya dia tahu suatu penyediaan makanan yang begitu seperti ini. Tetapi kenyataan di lapangan bahwa keluarga terpernah sudah diangkat, sudah pemerbaik budaya pemerintah, kader kesehatan sudah mengharapkan bahwa mereka juga terlibat dalam penyiapan makanan, tetapi kenyataan di lapangan bahwa mereka tidak terlalu melibatkan diri. Kita sudah berupaya untuk menghadirkan posisi, artinya setiap anak yang posisi ya Pak? Iya, harusnya ada posisi, artinya tempat mereka makan bersama. Tetapi juga banyak keluarga tidak membawa anaknya datang. Bahkan ada yang
Tidak mau ambil sama sekali, lalu kader yang setengah mati pergi antar. Padahal itu sudah disediakan gratis. Iya, gitu kan? gratis. Negara sudah menyiapkan Iya. menu makan Iya. itu. Itu sumber-sumber pangannya biasanya dari mana saja itu? Artinya yang diharapkan itu bahan-bahan lokal ya. Bahan lokal, ya. Bahan-bahan lokal. Kelor masuk. Masuk. Kelor bisa ya? Ya, kelor, tanaman-tanaman lokal kita. Jadi sebenarnya kita di sini tidak susah dengan soal nutrisi gizi itu ya. Sebetulnya ya. Ya, memang nutrisinya tidak susah. Kalau bicara protein hewani, kita punya kesediaan ikan banyak. Ayam, telur banyak. Protein nabati, kita tidak perlu bicara kedelai kan, kita ini bukan penghasil kedelai. Tapi kita punya kacang tanah, kacang banyak. Tinggal bagaimana keluarga atau ibu itu punya kreasi untuk menyiapkan makanan. Jangan sampai ibu itu pemalas. Ya karena ketenangan ibu-ibu di sini, keluarga di sini bahwa ketika menyiapkan makan itu ya cukup seadanya. Padahal mesti ketika kita bicara soal gizi maka ada ini ya kadar yang harus kita dipenuhi. Contoh karbohidratnya berapa, isi piringku itu, proteinnya berapa. Nah, saya sering melihat bahwa telur yang mungkin hanya dibutuhkan satu anak, tapi kadang-kadang dibagi dua, bagi tiga. Berarti kebutuhan itu jadi tidak benar. Jadi tidak cukup ya. Bang. Satu pernah display padi varietas nutrisin itu memang dikhususkan untuk stunting. Iya. Jadi kami pun panen, kita mengarahkan pemerintah desa untuk akses bahan pangan yang memang itu stunting, tapi juga itu juga tidak sampai juga. Artinya dikonsumsi secara umum harusnya bisa dilokalisir lah. Kalau memang ada pangan khusus dihasilkan untuk stunting, memang diprioritaskan untuk sana. Betulnya dari aspek makanan memang sebetulnya kita cukup lah. Tapi masalah gizi juga menjadi masalah yang penanganan di tingkat rumah tangga. Jadi bukan soal sumber pangan yang tidak ada atau kita sulit mendapat bahan pangan, tetapi karena itu tadi pola pengaturan di dalam rumah. Iya. Jadi kalau kita mau kita mau sering sampaikan. Kalau kita mau kasus stunting kita ini berubah, maka kita harus menerapkan pola bahwa kemarin ibu hamil, dia hamil dulu, baru ke bidan. Tetapi saya mengharapkan bahwa kalau kita mau bahwa stunting ini benar-benar kita mau bisa selesaikan, jadi penanganan secara dini gitu. Maka kita balikan. Sebelum hamil ke bidan dulu, ke tenaga, ke dokter dulu, atau ke tenaga kesehatan dulu, periksa dulu kesehatan. Apa betul ibunya sudah siap untuk hamil, bapaknya sudah siap. Jika bidan atau tenaga kesehatan memastikan bahwa ya kondisi ibu sudah tidak bisa untuk melahirkan anak berikut, saya yakin bisa. Tetapi masih banyak juga saya menemukan bahwa kita di sini yang namanya pasangan suami istri pun banyak juga kehamilan tidak direncanakan. Ya. Artinya kaget-kaget hamil. Kalau gejala fisik untuk menentukan bahwa si anak ini stunting atau tidak, secara fisik kita mendeteksi bagaimana? Standar yang ditetapkan oleh WHO itu adalah kriterianya mengukur berat badan, tinggi badan per umur. Jadi standarnya tinggi badan itu dengan berat badannya dalam berapa dia punya angka-angkanya itu. Kalau ini bahwa si anak ini kategori stunting, berat badannya berapa, tingginya berapa, sehingga tidak ideal sesuai standar yang itu yang lebih tahu dari kesehatan. Standarnya. Yang jelas bahwa di dalam panduan buku PINK yang dimiliki oleh setiap anak kita itu sebenarnya ibu sudah tahu bahwa anak saya kalau 0 bulan maka minimal setiap bulan itu berat badannya naik sekian. Nanti pada usia ini naik berat badannya. Jadi sebenarnya keluarga ketika hanya melihat KMS
kalau mau anaknya jangan stunting, jangan gizi kurang, jangan 2T terus, Iya. dia harus berusaha bahwa dalam ini bulan anak saya harus naik paling kurang sekian gram. Ah, Dan itu informasi-informasi seperti itu disampaikan lewat media-media posyandu begitu ya? Iya, disampaikan malah. Jadi disiapkan sejak dari kelas ibu hamil. Iya. Dari kelas ibu hamil sudah disiapkan bahwa nanti anaknya begini, usia 2 bulan naik harus 900 gram minimal. Maka kita mesti perhatikan. Maka saya sering lihat bahwa ketika anak di usia bayi 0-6 bulan lagi ASI eksklusif, kalau berat badannya tidak naik, saya hanya punya yang pertama itu saya mewawancara ibunya bagaimana ASI-nya. Iya. Karena 0-6 bulan kan anaknya ASI toh. Berarti itu ada masalah di pemberian ASI-nya. Aturannya mungkin 2 jam sekali dikasih, tapi ada ibu mungkin lalai. Karena pemberian ASI kepada bayi itu juga ada aturannya. Tidak serta-merta ya anak nangis dengan ASI, ada aturannya. Posisi duduk ibu, cara memangku bayi, mulut kerekatan kepada dada ibu itu juga penting. Lalu ketika ASI itu yang benarnya itu adalah bahwa anak tidak boleh mengikat putih. Dia mengikat lingkaran coklat yang ada di payudara itu. Lalu anak harus melepas sendiri mulutnya. Karena ada kandungan gizi yang sangat penting yang harus diterima oleh anak pada saat ASI itu. Dan yang keluar pertama itu awal-awal dari pemberian ASI itu hanya membuat anak menjadi kenyang, tidak haus. Dan yang membuat dia tumbuh itu bahasanya pada periode akhir dari pemberian ASI. Ya. Jadi menarik Pak. Jadi saya bisa menarik kesimpulan bahwa persoalan stunting ini lebih kuat itu ada di dalam internal rumah tangga gitu. Jadi orang tua gitu. Orang tua. Bahwa si anak ini kan lahirkan dia tidak mungkin bahwa dia stunting kan begitu. Jadi dari pengalaman Bapak mereka melakukan proses pendampingan dengan pengalaman yang panjang, stunting kan menjadi tugas pokok dari Bapak mereka yang melakukan pendamping. Dan itu kebanyakan seperti itu ya kasusnya. Jadi upaya edukasi menjadi terus-menerus dilakukan supaya ada kesadaran gitu ya Pak. Oke, terakhir Om, ini pesan terakhir lah buat kita semua, seluruh warga masyarakat Flores Timur, khususnya kita di Aronara, bagaimana supaya kita sama-sama mempercepat proses minimalisir masalah stunting di wilayah kita masing-masing. Baik, jadi pesan saya mungkin kembali kepada keluarga bahwa kalau mau anak kita itu menjadi generasi yang cerdas dan berkualitas di masa yang akan datang, maka yang pertama itu keluarga harus terutama ibu itu harus benar-benar dia tidak boleh mengulangi yang namanya kekurangan energi kronis. Bagaimana dia bisa melahirkan generasi yang cerdas kalau dirinya sendiri kekurangan gizi. Lalu ketika hamil, maka proses awal pemeriksaan kehamilan itu harus sudah dilakukan sebelum mencapai usia di atas 3 bulan. Diperlukan ya melakukan kontak pertama itu di bawah 3 bulan supaya penanganannya itu lebih dini. Lalu pesan saya untuk bapak-bapak, bapak-bapak bahwa selalu hadir bersama istri, bersama anak dalam keluarga. Karena perkembangan kejiwaan anak itu juga sangat berpengaruh. Bagaimana anak itu dia bisa bertumbuh sempurna dan lain sebagainya kalau tidak ada pendampingan dari ayah. Dan biasanya bahwa ketika anak itu sangat dekat dengan ayah, maka dia akan
tumbuh dan gembira dengan dia, dan pastinya dia menjadi generasi yang cerdas dan berkualitas. Baik, terima kasih Bapak Gusri. Sama-sama. Closing statement sangat luar biasa. Yang paling penting itulah menghadirkan generasi sehat dan cerdas. Itu kalau generasi yang cerdas, maka mereka hadir menjadi bintang-bintang yang bisa membangun daerah. Ya, yang kita harapkan Masa depan. kita jangan menjadi kuli di negeri kita. Siap. Terima kasih banyak. Oke. Gusri, sekali lagi sudah hadir di media channel podcast Agung Sokadon, dan media channel podcast Agung Sokadon ini menjadi media informatif, edukatif, dan bisa menginspirasi banyak orang. Terima kasih. Salam hormat.